Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Asril Akbar, NIM J1B1200055. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan, dua benda yang memiliki suhu yang berbeda ketika dipertemukan, maka akan muncul kalor yang mengalir atau berpindah. Misalnya, saat mencampurkan air dingin dengan air panas, kemudian akan menghasilkan air hangat. Kalor secara alami akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, sehingga bersifat cenderung menyamakan suhu kedua benda jika saling bertemu atau bersentuhan. Jika suhu suatu benda itu tinggi, maka kalor yang dikandungnya pun sangat besar. Sebaliknya, jika suhu suatu benda rendah, maka kalornya pun sedikit. Jadi dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya kalor yang ada pada benda atau zat menyesuaikan dengan 3 faktor, yakni massa zat, jenis zat atau kalor jenis, dan perubahan suhu. Saya akan masuk ke contoh soal yang sudah saya jawab. Soal halaman 49 nomor 1.2. Yang soalnya dalam bahasa Inggris, the heat flux that is applied to the left face of a plane wall is Q sama dengan 20 W per M kuadrat. The wall is of thickness L sama dengan 10 mm and of thermal conductivity K sama dengan 12 W per meter. If the surface temperatures of the wall are measured to be 50 derajat Celcius on the left side and 30 derajat Celcius on the right side, do steady state condition exist. Artinya, flux kalor yang diterapkan pada sisi kiri dinding datar adalah Q sama dengan 20 per M kuadrat. Tebal dinding L sama dengan 10 mm. Dan konduktivitas termal K sama dengan 12 W per meter. Jika suhu permukaan dinding diukur menjadi 50 derajat Celcius di sisi kiri dan 30 derajat Celcius di sisi kanan, apakah kondisi stabil ada? Jawab. Seperti yang kita tahu bahwa panas flux diberikan dalam keadaan stabil, jadi rumusnya Q sama dengan K buka kurung T1 dikurang T2 tutup kurung per L. Diketahui suhu sisi T1 sama dengan 50 derajat Celcius. Suhu sisi T2 sama dengan 30 derajat Celcius. Tebal L sama dengan 10 mm. Kita ubah menjadi meter, menjadi 0,01 meter. Konduktivitas termal K sama dengan 12 W per meter. Masukkan ke dalam rumus. Rumusnya tadi Q sama dengan K jadi 12. Masukkan buka kurung T1, masukkan T1, dikurang T2, masukkan T2. Per L. L yang sudah kita ubah menjadi meter tadi. Mendapatkan hasil Q sama dengan 24.000 W per meter kuadrat. Kondisi stabil akan terjadi apabila Q yang berada di sebelah kiri dan kanan sama. Jadi kesimpulannya, karena Q kiri memiliki nilai Q sama dengan 20 W per meter kuadrat, sedangkan Q kanan sama dengan 24.000 W per meter kuadrat, maka tidak ada kondisi stabil yang terjadi. Pertanyaannya tadi, apakah kondisi stabil ada? Jawabnya tidak ada, karena Q kanan dan Q kiri hasilnya berbeda. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.